Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Coba dulu Bapak Ibu, tunjuk tangan siapa yang di sini yang rendah hati. Ada? Yang tinggi hati? Enggak ada juga. Yang hati-hati, takut nanti dicap sok-sokan kalau mengatakan rendah hati, atau kalau tinggi hati nanti ditengok orang muka. Coba dulu lihat muka kiri kanannya, apakah di situ muka kerendahan hati atau kesombongan? Apa yang ada Bapak Ibu? Kerendahan hati atau kesombongan? Jawab di hati masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua orang pastilah senang dipuji. Bahkan ada orang yang gila pujian. Ada orang yang gila hormat. Tak satu pun orang yang suka dihina. Atau ada di antara kita yang suka dihina, yang suka direndahkan. Semua orang pastilah suka dipuji. Kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke pastoran dan pastor mengatakan, "Wah, hari ini bapak ganteng sekali. Hari ini ibu cantik sekali." Tidak lama kemudian akan datang nanti makanan. Tidak lama kemudian akan ditanya nomor berapa sepatunya. Karena semua orang pasti ingin dipuji. Semua orang pasti ingin dihormati. Tak satu pun yang ingin direndahkan. Di rumah pun Bapak Ibu, ketika Bapak memuji istri pagi-pagi misalnya, "Wah, cantik sekali kamu hari ini." Pasti masakan yang dimasak nanti akan enak. Tapi coba direndahkan, akan asin nanti masakannya. Untung-untung gak dibuat sinaida di dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengawaskan kepada orang Farisi, para pendengarnya dan pada kita sekarang, supaya kita jauh dari kesombongan dan gila hormat. Dalam Injil dikatakan bahwa ada orang yang datang ke perjamuan duduk paling depan, padahal masih ada orang yang lebih terhormat dari dia. Maka orang seperti itu nantinya akan disuruh bergeser. Karena dia gila hormat dan merasa diri paling layak. Maka ini yang diawaskan dari kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kesombongan adalah awal dari dosa. Adam dan Hawa pun jatuh ke dalam dosa karena mereka mulai menyombongkan diri. Apa rupanya masalahnya kalau diambil pohon terlarang ini? Terus apa kali rupanya? Kira-kira begitulah. Maka mulai kesombongan itu membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun diawaskan dari itu. Dan Yesus selalu memprotes orang Farisi yang selalu menyombongkan diri. Karena orang Farisi itu mempunyai prinsip, kalau ada dua orang di dunia yang paling taat dan paling kudus, maka sayalah salah satu di antaranya. Itu prinsip mereka. Tetapi kalau hanya satu di dunia yang paling taat dan paling saleh, maka sayalah orangnya. Itulah yang membuat Yesus selalu memprotes mereka, memberikan edukasi kepada mereka supaya merendahkan hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun perlu untuk rendah hati dan tidak gila hormat. Agar kita sampai ke sana, maka yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua yang ada pada kita, entah harta, entah kemampuan intelektual, entah bakat, dan semua yang kita miliki, semua yang kita punya sekarang ini adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Maka tak pantas kita menyombongkan diri. Kalau Tuhan berkenan,
dalam sekejap itu bisa diambil. Maka walaupun mungkin harta kita banyak sekali, 7 turunan, 10 tanjakan, saking banyaknya, kalau ada 7 turunan 10 tanjakan hartanya di sini, itu semua adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Maka tak layak kita menyombongkan diri di hadapan siapapun. Kalau kita punya kepintaran, punya bakat dan kemampuan, itu juga adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Maka jangan sekali-sekali kita menyombongkan diri. Tetapi yang kerap terjadi, orang mau menyombongkan diri. Saya punya pengalaman pribadi juga, Bapak Ibu. Saya pun pernah menyombongkan diri. Waktu itu saya masih bertugas di Banda Aceh. Lalu waktu itu ada undangan kepada kami supaya para pimpinan-pimpinan perusahaan dan pimpinan-pimpinan sekolah juga berkumpul. Begitulah, diundang masing-masing. Lalu kami berkumpul di situ dan saya lihat semua yang hadir di situ, direktur Telkomsel, direktur ini dan direktur ini. Wah, bagaimana saya ini? Kira-kira begitulah. Lalu ketika masuk, mereka lihat di daftar nama ada pastor. Lalu mereka katakan, sebelum kita memulai acara, supaya ada dulu variasi, mungkin yang non muslim aja lah dulu memimpin doa. Kita sudah malas mendengar, bukan malas, sudah sering mendengar doa dalam bahasa Arab. Siapa tahu orang yang lain bisa berdoa, karena biasanya saya dengar mereka berdoa dalam bahasa Indonesia. Maka saya maju dan saya berdoa di situ. Dalam hati saya mulai muncul kesombongan. Biar kutunjukkan sama kalian bahwa kami juga berdoa bisa tidak bahasa Indonesia. Lalu saya katakan, mari kita bersatu dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amin. Heran mereka, wah, hebat sekali juga pastor ini ya, bisa bahasa asing. Padahal itu adalah doa salam Maria. Dan tanda salib hanya in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mereka bilang, ini baru pernah kami dengar yang non muslim berdoa dalam bahasa asing. Pastor mau menguasai bahasa Latin? Oh tentu, saya katakan. Bahasa lain tentu, bahasa kalbu pun saya kuasai, saya katakan. Mulai muncul kesombongan. Lalu ketika duduk di meja, mereka katakan, Bapak ini apa profesinya? Oh, saya direktur Telkomsel. Ini direktur semua. Kalau Bapak pastor katanya, oh saya direktur pendidikan Budi Dharma. Apa itu Budi Dharma katanya? Oh itu sekolah Katolik yang berafiliasi ke Medan dan ke Roma, saya katakan. Karena mereka nggak tahu itu. Lalu pastor tamatan apa rupanya? Oh saya profesor, saya katakan. Mulai membanggakan diri. Udah nggak nginjak tanah lagi waktu itu saya. Lalu kemudian ngomong, saya pun, bagaimana cara makannya ini, kan begitu. Lalu saya lihat-lihat mereka, oh begitu cara makannya, saya makan juga seperti itu. Sikit-sikit makannya, lapar sebenarnya, tapi demi gengsi. Maka kami kemudian selesai acara, kami di lobi, lalu mereka katakan, Bapak naik apa pulang? Oh saya dijemput ajudan, kata yang satu. Bapak, oh saya dijemput ajudan. Pak pastor, oh saya nanti dijemput ajudan, saya katakan. Karena hujan, maka pertama-tama saya lihat-lihat, saya tunggulah mereka semua pergi supaya nanti mereka tidak melihat saya pulang. Karena saya bukan, jangankan dijemput ajudan, saya pun naik Megapro-nya ke situ. Maka mereka satu persatu dijemput, berangkat. Aman saya pikir. Saya pun pergi dengan pakai mantel, naik Megapro. Tiba-tiba sampai di lampu merah, saya tidak sadar rupanya mereka di samping saya. Lalu mereka lihat, halo Pak Pastor, halo Pak, udah dijemput ajudan ya katanya. Iya Pak, iya. Oh Pak Pastor mantap, rendah hati katanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kadang-kadang kelemahan manusia kita membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi gila dihormat. Sekali dipuji
maunya kecanduan dipuji terus, sampai lupa untuk menginjak darat. Maka itu yang pertama Bapak Ibu, kita harus sampai pada penyadaran bahwa semua yang ada pada kita, bakat-bakat kita, harta kita, entah warisan atau apapun itu, semuanya anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa tak ada orang yang sempurna di dunia ini. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan perusahaan putra sempurna. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Punya kelemahan dan kekurangan. Maka tak layaklah juga menyombongkan diri. Kadang-kadang kita merasa sempurna, padahal orang lain bisa melihat kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi sekali lagi, manusia dengan sikap sombongnya setelah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, kesombongan itu sudah menggerogoti hati. Maka inilah yang harus kita lawan. Pertempuran di dalam hati kita ini yang harus kita menangkan tiap hari, supaya kita dijauhkan dari kesombongan. Bahwa tidak ada yang sempurna kalau manusia, yang sempurna hanya Tuhan. Atau ada di antara kita Bapak Ibu yang merasa sempurna? Kalau ada nanti silakan datang pengakuan dosa ya. Mungkin sudah perlu mengaku dosa. Ada sebuah kisah bahwa seorang anak orang kaya lah di kampung itu. Kemudian dia sekolah ke kota. Dan dia merasa diri paling sempurna, paling pintar dan lain sebagainya. Karena dia bersekolah mengambil ilmu tentang kelautan. Tibalah waktunya dia libur. Lalu dia libur. Karena kampung mereka ini adalah pulau, maka harus menyeberang dengan kapal. Maka di tengah perjalanan dia berbincang-bincang dengan nahoda kapal ini. Kapal ini pun kapal biasa saja, kapal-kapal kayu, nelayan begitulah kira-kira. Lalu ditanya dia, "Pak, udah berapa lama menjadi nahoda kapal?" "Sudah 30 tahun, Nak." "Kalau begitu, coba Bapak jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak bisa menjawab, berarti Bapak sudah menjadi nelayan yang sejati, sudah menjadi nahoda yang sejati." Si anak itu mulai menyombongkan diri. Nelayan ini tidak tahu apa-apa ini. Maka ditanyanya, "Pak, Bapak tahu tentang ilmu lautologi?" Padahal tidak ada ilmu lautologi. Tapi supaya keren dikatakannya lautologi. "Waduh, saya nggak tahu, Nak. Saya kan nggak lulus sekolah." "Aduh, sayang sekali, Pak. Setengah dari hidup Bapak tidak berarti." Makin bangga si anak itu. Ditengoknya angin. "Oh ini Pak, Bapak tahu ilmu angintologi?" "Enggak tahu, Nak. Kalau tolak angin tahu. Tapi angintologi enggak tahu." "Aduh, setengah hidup Bapak tidak berharga." Lalu dilihatnya lagi hujan. "Bapak tahu tentang ilmu hujantologi?" "Tidak tahu juga." "Udah saya katakan, Nak, saya enggak pernah sekolah." "Aduh, setengah hidup Bapak tidak berarti." Tiba-tiba datang badai, kapalnya goyang, dan si anak tadi pun sudah gemetaran. Lalu si nelayan tadi bertanya, "Nak, kamu tahu berenang enggak?" "Enggak tahu, Pak." "Aduh, bukan hanya setengah lagi hidupmu, seluruh hidupmu tak berarti," katanya. "Karena kamu akan tenggelam. Goodbye," katanya. Maka Bapak Ibu, jangan merasa diri sempurna. Kalau kita merasa diri sempurna, maka seluruh hidup kita tak berarti. Karena itu yang membawa kita ke dalam palung laut yang terdalam. Dengan kesombongan itu kita mengikatkan leher kita dengan batu dan kita memasukkan diri kita sendiri ke dalam laut. Maka mari kita jauhkan sikap kesombongan merasa diri sempurna. Yang pertama tadi kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Yang kedua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang mampu, itu hanya dimampukan oleh Tuhan semata. Saya pun menjadi pastor bukan hanya kemampuan saya, tapi karena dimampukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seiring dengan itu, kita juga harus menghargai semua orang. Siapapun itu, apapun profesinya, harus kita hargai. Dalam Injil dikatakan,
Kalau kamu membuat perjamuan, jangan mengundang orang-orang kaya atau yang sepadan denganmu. Undanglah orang-orang miskin, cacat dan terpinggirkan. Karena mereka tidak bisa membalasnya, tetapi Tuhan akan membalasnya kepadamu. Maka Bapak Ibu, kita juga harus menghargai semua orang, siapapun itu. Karena baik langsung atau tidak langsung, orang itu punya kontribusi untuk diri kita, untuk hidup kita. Maka ada juga sebuah kisah itu. Ada seorang pegawai, dia pegawai pemerintahan di bea cukai. Lalu kemudian keluar dari kantornya, dia suka makan bakso. Di depan kantornya ini ada penjual bakso. Lalu kemudian dia tanya yang tukang bakso ini, "Pak, udah berapa lama berjualan bakso?" "Saya sudah 20 tahun. "Lalu gerobak ini punya Bapak?" "Enggak, ini masih pinjaman." "Duh, Bapak sudah 20 tahun berjualan, masih pinjam gerobak? Harusnya Bapak sudah punya 20 gerobak," katanya. "Ya gimana lah, saya nggak tahu Pak apa-apa, saya hanya berjualan." Ilmu manajemen Bapak itu lemah," katanya. Lalu dia tanya, tukang bakso nanya, "Pak, Bapak kerja di sini?" "Oh iya, saya pegawai bea cukai ini. Udah berapa tahun?" 20 tahun juga." "Jadi Bapak punya pribadi ini, kantor bea cukai ini?" "Enggak, ini punya negara," katanya. "Harusnya kalau 20 tahun Bapak menjadi pegawai bea cukai sudah punya 20 kantor pribadi," katanya. Bapak Ibu, saudara, saudari yang terkasih, sekali lagi kita harus menghargai dan menghormati siapapun itu. Jangan merendahkannya, apapun posisinya, apapun profesinya. Karena dengan cara demikian kita menjadi rendah hati dan kita dilayakkan untuk duduk di kursi terdepan dalam perjamuan surga. Maka sekali lagi mari kita ingat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan, bahwa manusia tak ada yang sempurna, dan yang ketiga, bahwa kita harus menghargai semua orang tanpa terkecuali. Karena kadang-kadang umat Katolik, pastor pun kurang dihargai, betul? Ada yang mengangguk, berarti pengalaman. Karena pernah juga seperti itu ya, pengalaman saya. Kalau seperti ini kan banyak mobil parkir ya, banyak mobil parkir. Udah kami buat di situ parkir khusus pastor. Enggak open, masuk mobil sam. Kami ubah lagi, parkir khusus hamba Tuhan. Masuk juga, aku juga hamba Tuhan katanya. Lalu kami buat terakhir, yang parkir di sini minggu depan berkhotbah, kosong semua. Enggak ada yang berani. Maka kadang-kadang kita menyombongkan diri, tetapi kalau disuruh tugas-tugas dalam gereja, disitulah kita ciut seperti kerupuk yang dimasukkan ke dalam air. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan menyombongkan diri kalau belum berani tampil untuk memberikan berkat bagi sesama. Amin.